keadilan juga ditentukan oleh tekanan publik yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Saudara Hinca Panjaitan. Keadilan kita ditentukan oleh publik. Semakin kuat tekanan publik, semakin tinggi keadilan itu akan diberikan oleh hakim. Itulah kasus Jessica. Peradilan sesat. Maka no viral, no justice. Kasus Jessica kita semua ketipu kan Pak Anca. Sesat. Sesat pikiran publik, sesat kita juga anggota DPR ini, sesat juga hakim-hakimnya. No viral, no justice. Seorang melakukan perencanaan pembunuhan tanpa sebab. Menurut saudara, sangat mungkin. Menurut saudara, sangat mungkin. Inilah Beni Kaharman, anggota Komisi 3 DPR RI dari Partai Demokrat. Lagi-lagi ia menjadi perbincangan. Terbaru ia meminta Wamenkumham Edward Omar Syarif Yarich atau Edi Yarich keluar dari ruangan rapat. Peristiwa itu terjadi saat Komisi 3 menggelar rapat dengan jajaran Kemenkumham terkait optimalisasi peran dan fungsi Kemenkumham menjelang pemilu 2024 pada 21 November 2023. Di depan para peserta rapat, Beni pun memprotes kehadiran Edi Yarich lantaran statusnya sebagai tersangka. Menurut Beni, kehadiran Edi Yarich dalam raker bersama Komisi 3 DPR RI ini menyalahi kepentingan dan dapat menimbulkan kecacatan sidang. Saat menghadiri rapat DPR, dia mendampingi Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoli. Dan reaksinya sangat memalukan sekali. Dulu dia mempermalukan Jessica Kumala Wongso, saat ini juga dia dipermalukan DPR. Saat ini dia dipermalukan oleh anggota DPR dan dia diusir. Dan mari kita tonton videonya. Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham, ada Wamenkumham. Siapa? Ya. Ada Wakil Menteri Hukum dan HAM yang apa ada yang tidak tahu status beliau ini, yang oleh semua pihak diketahui status beliau ini Wamenkumham ini TSK, ditetapkan TSK oleh KPK. Saya rasa supaya rapat kerja kita ini tidak cacat, begitulah ya, apa istilah inilah, kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi 3, terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini. Kalau tidak, kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Sudah dijadikan tersangka, tapi anehnya masih mendampingi ya teman-teman ya. Aneh ini, apakah kekuasaan dan jabatan itu yang membuat dia itu kebal ya? Jadi dia sudah ditetapkan jadi tersangka, harus kenapa tidak diberhentikan ya teman-teman ya? Padahal sudah jelas-jelas ini tersangka. Tersangka ya. Saya bingungnya itu gini ya, kayak Yasona Laoli juga kok masih percaya ya gitu, masih membutuhkan orang-orang seperti ini gitu ya. Ngapain dijadikan tersangka juga gitu ya, jikalau orang ini tidak berbuat gitu, tidak cukup bukti gitu ya. Tuh reaksinya teman-teman ya, reaksinya seperti itu ya. Jadi reaksinya, aduh, nanti lihat ya reaksinya ini yang berikutnya ini lebih lucu lagi ya. Betul lah, harusnya itu tidak ada di ruangan itu gitu ya. Saya yang rakyat kecil, rakyat jelata saya ini ya, rakyat yang bodoh gitu ya, tapi tahu gitu ya,
Kenapa masih dihadirkan orang-orang seperti itu gitu ya? Sedangkan kepercayaan publik itu sudah tidak ada. Akan tetapi anehnya kepercayaan publik juga sudah tidak ada, tapi masih dipakai. Bukan kali ini saja, Beni juga sempat menuai sorotan saat menghadiri rapat Komisi 3 DPR pada 29 Maret 2023 yang membahas dugaan transaksi mencurigakan di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam rapat itu, ia sempat menantang balik Menko Polhukam sekaligus Ketua Komite TPPU Mahfud MD untuk membuka seterang-terangnya kasus ini. Saya menantang supaya Pak Mahfud buka. Supaya buka sejelas-jelasnya. Apa yang Bapak sampaikan itu tidak menjadi pertanyaan atau spekulasi atau analisa di publik. Spekulasi itu sangat jelek. Tuh, reaksinya, lihat ya teman-teman, reaksinya lucu banget ya. Reaksinya ini sungguh memalukan sekali. Kami mohon itu demi Pak Beni. Sebentar Pak Ketua. Sebentar. Belum selesai. Selesai. Ya. oleh sebab itu kami mohon Dipersingkat saja Pak Beni. ada Poinnya kami clearance sudah. dulu lah soal itu. Jadi gini, Terima Pak kasih. Beni ya, silahkan Pak Beni nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Beni ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Lihat reaksinya, lucu banget ya. Ini reaksinya itu lucu banget, reaksinya itu aduh malu banget pokoknya deh. Pasti malu banget. Sedangkan dia itu di kasus Jessica Kumala Wongso juga saat ini dia itu sedang jadi bidikan dan sedang jadi perbincangan banyak orang. Sangat dinyinyir oleh netizen tuh banyak sekali loh yang nyinyir. Setiap ada video dia, video tentang apa aja itu saya lihat ya komenannya itu tentang dia itu sangat negatif semua ya. Ya, seperti itu. Makanya dia dipermalukan, dia diusir sama Benika Rahman ini di DPR ya. Di rapat DPR ini mungkin dia juga sangat merasa malu sekali ya teman-teman ya. Sangat-sangat malu sekali, dan mungkin dia juga karena sudah ditetapkan sebagai tersangka juga. Makanya reaksi dia seperti teman-teman bisa lihat ya. Ini kan dulu suka membaca pikiran Jessica, membaca wajah Jessica, membaca gerak-gerik Jessica. Sekarang teman-teman nih netizen yang pintar, yang cerdas, coba sekarang baca gestur dia yang pintar ya. Teman-teman yang pintar ya, netizen yang pintar, gestur dia itu menunjukkan apa dia kalau gelagatnya seperti itu, reaksinya seperti itu ya. Ini benar-benar kayak orang malu banget loh teman-teman ya. Dilihat lagi ya teman-teman ya. Sementara persoalan status ya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini ya. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan. Sayangnya ini dibela teman-teman, sayangnya ini masih dilanjut. Aduh, tidak dikeluarkan. Seandainya ini dikeluarkan ya teman-teman ya, seandainya ini dikeluarkan mungkin seru sekali ya. Jadi kalau ini dikeluarkan mungkin kayak teman-teman, kayak netizen juga mungkin yang kira-kira kemarin menilai dia itu seorang yang telah memojokkan Jessica Kumala Wongso. Sedangkan sampai saat ini juga Jessica Kumala Wongso dari pihak kuasa hukumnya dan timnya itu masih sangat meyakinkan sekali bahwa Jessica tidak bersalah, dan sampai saat ini juga kuasa hukum Jessica akan mengajukan PK dan akan mengajukan langkah-langkah hukum dulu sebelum mengajukan peninjauan ulang. Oke teman-teman, nanti saya akan bahas tentang Prof Edi lagi. Ini ada yang seru lagi ya teman-teman di video saya berikutnya.